2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13 demikian. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak malas bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Tesalonika adalah sebuah jemaat kecil, dan ini yang sering saya sebutkan bagian dari jemaat yang disebut jemaat Makedonia. Sudah kecil, jemaatnya kere, lalu ditindas, sering dianiaya. Tetapi di sisi lain, Paulus menjadikan contoh puji-pujian untuk menegur jemaat di Korintus yang kaya raya. Jemaat yang serba kecukupan. Talentanya banyak, hartanya juga demikian. Jadikan contoh nih, ini ada jemaat kecil, tetapi mereka mampu memberikan dengan sukarela, mereka setia di dalam Tuhan, mereka tetap berpegang pada iman mereka. Nah, meskipun demikian, ya, ini kan reputasi, artinya orang mengenal jemaat, tetap saja ada anggota-anggota jemaat yang hidupnya, Paulus katakan, yang hidupnya tidak tertib. Hidup tidak tertib itu bagaimana? Hidup tidak tertib dalam bahasa Yunaninya yang dituliskan di sini adalah ataktos. Dari dua kata gabungan a dan taso. Ataktos jadinya. Apa itu? Hidup yang tidak tertib lawan hidup yang tertib, yang disiplin. Dari kata taso itu. Taso itu gambaran prajurit yang disiplin. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini pernah nggak melihat prajurit tentara itu berbaris. Pasti ya sudah pernah melihat misalnya di acara 17-an, upacara. Rapi sekali ya. Mereka berlatih
Tidak 1-2 kali, tidak seminggu 2 minggu, tapi mereka berlatih cukup lama agar barisannya sama, kelihatannya rapi, kelihatannya baik. Nah, kalau ada 1 atau 2 prajurit yang gerakannya tidak sama, yang melenceng, bahkan yang keluar dari barisan itu namanya ataktos. Artinya tidak tertib, tidak disiplin, tidak mengikuti kaidah koridor yang ditetapkan bersama. Loh, kok ada? Di satu sisi Paulus memuji jemaat ini, tapi di sisi lain ia menemukan ada orang yang hidupnya tidak tertib, ataktos ini. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang hidupnya tidak tertib? Ada sepintas dikatakan oleh karena berteman, bergaul dengan orang-orang yang memang tidak tertib. Jadi kalau anak cucu kita dididik baik-baik di rumah, diajar disiplin, tutur katanya kita ajari kata-kata yang baik, dijauhkan dari kata-kata yang kotor, ya, kata-kata sembrono. Tapi ketika nyemplung bergaul dengan teman-temannya yang tidak tertib, yang tidak disiplin, maka kecenderungannya anak kita ke bawah, ngikut. Kan banyak orang tua yang terheran-heran, kenapa nih anaknya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Ternyata karena teman-temannya sudah terbiasa dengan itu. Kenapa di rumah diajarin disiplin, kalau makan sesudahnya piringnya dicuci, setiap ambil barang dikembalikan ke tempatnya. Tiba-tiba kok hidupnya jadi berantakan, tidak punya aturan. Ya karena teman-temannya demikian. Tapi bisa jadi sebenarnya bukan karena teman-temannya saja, tapi apa yang dipikirkannya di dalam dirinya, nah itu tidak kuat, sehingga mudah terbawa. Sebab ada orang juga, ada anak yang teguh pendiriannya, dia ditempatkan di mana saja, ya aku akan tetap disiplin, aku akan tetap menjaga ucapanku, aku tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Nah, Paulus menjumpai ada orang-orang yang demikian. Tadi karena pergaulan, tapi ada juga karena sebab yang lain. Kan tadi saya sudah katakan, ini jemaat kecil. Ini jemaat yang seringkali dipersekusi, artinya diolok-olok, dianiaya. Maka yang terjadi, mereka juga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sebab murid-murid Tuhan cenderung pada zaman itu, pada waktu itu, siapa yang mengikut Kristus itu konsekuensinya apa? Oleh orang Yahudi, mereka disebut orang-orang yang menodai agama Yahudi, yang melenceng dari aturan-aturan Yahudi. Nah, oleh orang-orang Romawi yang pada waktu itu menjajah mereka, mereka ini cenderung disebut orang-orang yang memberontak terhadap negara, terhadap kekaisaran. Jadi siapa yang mau terima bekerja? Kalau tahu dia orang Kristen, orang yang mengikut Yesus.
maka susah pekerjaan. Nah, di samping itu, Paulus pernah memberitakan juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan segera terjadi. Coba kita jadi salah seorang anggota jemaat Tesalonika. Cari kerja susah, kita cenderung dianiaya. Kemudian Paulus mengatakan sebentar nanti akan ada kedatangan Tuhan Yesus. Baiknya apa ya kalau begini? Nggak usah kerja aja. Tunggu aja nanti Tuhan Yesus datang. Kan sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu, ya sudah ibadah saja. Ibadah diperbanyak, ya. Mendalami firman Tuhan, belajar diskusi, ajaran ini, ajaran itu. Ada guru yang ini keren, datangin. Ada rabi di sana yang mengajarkan sesuatu yang baru, datang. Ada penginjil lain, kita tertarik untuk datang. Jadi ya buat apa juga kerja? Kalau nanti Tuhan Yesus datang dan kita segera diangkat ke sorga. Ini yang terjadi. Nah, pada saat ini ada nggak orang-orang yang punya sikap kayak gitu? Datang-datang nih, nggak datang-datang kita nggak kerja, nggak makan. Iya betul itu, seharusnya punya pemahaman yang demikian. Tapi sadar atau tidak, seringkali kita ngikutin cara yang demikian itu. Ibadah di sana, ibadah di sini, hari ini di sana, hari ini di situ, bahkan hari Minggu saja mungkin tidak cukup untuk sekali. Sekali di sini, nanti sekali lagi di sana. Banyak sekali kita melakukan ibadah. Lalu pertanyaannya, itu kapan firman yang sudah kita dengar itu dilakukan dalam hidup sehari-hari? Nggak sempat ya, nggak sempat memang. Jadi karena apa? Ini belajar kitab ini, belajar kitab itu, terus-terusan, jadi hidupnya ini tidak seimbang. Nah, Paulus menemukan nih, ada orang-orang yang hidupnya tidak seimbang, tidak tertib. Kebanyakan diskusinya, kebanyakan mengikuti ajaran-ajaran tertentu. Ya. Jadi kapan untuk menjadi saksinya? Iya. Jadi kapan untuk menjadi saksi Tuhan? Kalau hidup kita terus-menerus. Saya mengatakan tidak salah orang belajar Alkitab. Tidak salah kalau setiap hari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Kita baca renungan wasiat atau kita lihat tayangan wasiat misalnya. Dan di situ kita mencerna firman Tuhan. Tapi berikan juga kesempatan kita untuk mengerjakan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Jangan ini dijejeli terus banyak. Ngomongnya pandai, ya pasti. Kenapa? Karena belajar terus. Nah, bukankah ini juga yang dihadapi oleh Paulus dan oleh Tuhan Yesus? Orang-orang yang pandai berbicara tentang kitab suci. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka jago berdebat tentang kitab suci. Tapi Yesus mengkritik apa? Oleh karena mereka tidak melakukannya, tidak mengerjakannya dengan baik sesuai dengan pesan firman itu. Karena sibuk. Sibuk dengan ini dan itu, dengan memperdebatkan firman Tuhan. Jadi kalau kita tarik lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar bahwa kita tuh diajak untuk bekerja. Ya. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh malas, tapi harus bekerja supaya mendapatkan upah, mendapatkan uang. Lalu di situ ia bisa menikmatinya. Dan ketika menikmatinya, Paulus juga mengingatkan, kamu bisa berbagi.
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu bagaimana kita bisa membagi, kita bisa berbuat baik kalau kita juga nggak punya apa-apa? Nah, inilah yang diminta oleh Paulus. Tentu Paulus mengatakan ini bukan kepada ibu-ibu atau opa-opa yang sudah lanjut usia ya. Tapi mereka yang masih muda yang produktif. Yang hobinya bukan bekerja tetapi ya udah nantikan aja Tuhan datang. Ada alasan banyak untuk tidak melakukan karena aku lagi bahas firman Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus hidup yang tidak tertib itu. Nah, sekarang kita yang mungkin sebagian besar sudah di atas gocap ya, lakcap, sicap, udah 60, 70 tahun. Apakah firman ini jadi pulang-pulang nanti dari kebaktian ini kita kemudian nggak mau makan? Anaknya tanya, Mama, kenapa kok nggak jadi makan, nggak mau makan? Itu loh firman Tuhan yang disampaikan Pak Nanang itu 2 Tesalonika 3 itu ayat 10. Kalau Mama nggak kerja, maka Mama jangan makan. Kan Mama nggak kerja nih, cuma dapat terima dari papa, dari anak. Nah tentu ini konteksnya bukan di situ. Anak kita memberikan kepada kita sebagian rezekinya itu adalah bagian dari uhuw ya, berbakti pada orang tua. Tetapi hati kita jangan menetapkannya itu wajib loh kamu ya. Kamu harus balas budi ya sama mama dulu. Mama merawat, menyusui, membesarkan, mendidik. Sekarang tibalah saatnya kamu balas budi. Bukan begitu. Tapi giliran orang tua adalah mendoakan anak-anaknya. Supaya di dalam pekerjaannya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka dilindungi dari orang-orang jahat. Mereka dijauhkan dari mara bahaya. Disitulah fungsi kita sebagai orang tua. Nanti kalau kita nggak dikasih, seperti apa? Kita berdoa pada Tuhan. Ya. Jadi di situ jangan jadi kita batu sandungan dengan perkataan kita yang mungkin ngomel, tidak puas, komplain, mengeluh, dan seterusnya. Nah, Tuhan melalui Paulus mengajarkan kepada kita untuk berbuat melakukan sesuatu. Jadi tadi saya mengatakan lebih jauh dari itu, maka bukan hanya soal imbalan gajinya, tetapi bagaimana kita menerjemahkan firman ini bukan hanya jadi ada di belakang kepala atau di dalam kepala kita, tetapi betul-betul jadi kelihatan nyata. Contohnya Paulus itu. Paulus memang sudah tua, tetapi ia mengatakan, aku tidak mau jadi batu sandungan. Aku juga bekerja. Aku layak menerima upah dari itu. Tapi aku tidak mau menerimanya supaya orang itu melihat contoh. Nah, saya ingin menitik beratkan di sini nih. Jadi contohnya itu. Jadi orang tua kita mesti harus menjadi contoh dan teladan. Jangan hanya bisa ngajarin, nasehatin kepada anak-anak kita, kamu harus berbuat baik, kamu harus rajin, kamu harus ini dan itu. Sementara kita yang jadi orang tua, gak ada tuh contohnya. Mama papa kok kelihatannya juga gak jadi contoh. Yang ada di sini, saya gak betah, bawel mulu, komplain terus, mengeluh sepanjang hari. Mana betah anak-anak ada di rumah kita. Kalau isinya dari pagi sampai malam, sampai mau tidur, isinya keluhan, komplain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya jadi contoh. Walaupun mungkin keadaan
tidak baik-baik saja, misalnya keinginan kita tidak terpenuhi, ya kita bisa mengendalikan diri. Kita mengajari supaya tetap bersyukur. Bukan hanya sekedar di mulut saja, tapi raut wajah kita menunjukkan orang yang sukacita, bersyukur. Sehingga anak-anak kita, cucu kita melihat, saya punya mama itu luar biasa. Meskipun susah, meskipun saya kadang lupa untuk memberikan uang jajan, tapi mama saya selalu terlihat senyum. Wajahnya gembira. Ada sukacita di dalam hatinya. Anak betah nggak kalau kayak gini di rumah? Pasti dia betah ada di rumah kita. Jadi kalau anak-anak kita ya pulang telat, pergi-pergi mulu, harusnya yang diomelin jangan anaknya. Kebanyakan kan suka begitu. Teledor banget nih jadi anak. Pergi kemana? Lama. Ya. Kita marah-marahin. Tapi berani nggak koreksi diri sendiri ya? Jangan-jangan anakku nggak betah di rumah nih karena aku bawel nih. Karena banyak tuntutan nih. Karena banyak ini dan itu. Maka ia memilih menghindar di tempat lain. Nanti saja kalau mau tidur baru pulang. Anak kita jadi beban nggak? Beban di hatinya. Kenapa rumah yang tadinya menyenangkan, yang seharusnya jadi tempat pemulihan, tempat di mana bercerita suka duka, kok jadi pindah ke tempat lain, ke orang lain. Nah, cobalah ini kita perhatikan diri kita. Jangan-jangan kita yang kebanyakan nuntut, kita yang kebanyakan bawelnya, ya. Kebanyakan mengeluhnya. Nah, seharusnya kita bersyukur, usia kita memang betul tidak produktif secara ekonomis, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, mensupport anak-anak kita, mendukung anak-anak kita, menerima cerita dan keluhan. Jangan baru cerita sedikit, ya mama juga udah tahu lah, pasti dia begini begitu, panjang kitanya. Dia belum cerita tentang masalahnya, tapi kita sudah potong dan kita mengatakan bahwa kita udah tahu. Padahal kita belum tahu di situ. Nah, di sini perlu kerendahan hati. Ya, kalau kita belum kuat, jangan juga bergaul dengan orang-orang yang betul mempunyai potensi yang begini. Nanti ikut-ikutan. Ada beberapa cerita tentang ibu-ibu yang gaulnya dengan ibu-ibu sosialita. Kemana-mana ceritanya tentang kuliner, tentang tempat wisata, tentang ini dan itu. Pulang ke rumah, mama malu tahu nggak? Kalau punya handphone yang kayak gini doang, tuh si itu mah handphonenya bagus, makanya foto-fotonya keren. Mereka udah pergi ke tempat ini, ke tempat itu. Mana mama? Mama mah cuma di sini saja. Di dekat-dekat saja. Nah, itu kan akan merusak sebetulnya istana kita, rumah kita. Jadi membuat anak-anak tidak betah. Marilah, ini bukan hanya sekedar bekerja dan tidak malas, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Boleh kita belajar sepuasnya firman Tuhan, tapi berikan kesempatan supaya tubuh kita, akal budi kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita itu mengerjakan firman itu, ya. Kalau tidak mengerjakan firman itu, kapan dikerjakannya? Inilah yang disebut orang-orang yang taso, yaitu yang tertib dalam hidupnya. Tertib hidupnya itu berarti ia mencerna firman Tuhan. Firman Tuhan dijadikan bekal di dalam hatinya. Iman yang kuat kokoh, lalu
tubuhnya digerakkan oleh firman itu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini orang-orang yang tertib. Nah, saya berharap kita di GKI Mangga Besar mulailah kita tertib dalam hal itu. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.